Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami keluarga Anma. Insya Allah pada video yang pertama ini kita akan sharing bagaimana saat kita bagaimana kita menyikapi rasa cinta yang Allah berikan kepada kita, rasa cinta kepada lawan jenis tentunya ya, rasa cinta kepada lawan jenis agar tidak jatuh kepada hal yang haram dan bisa membawa kita ke jalan yang benar atau yang sesuai dengan syariat, dan ya jatuhnya justru rasa cinta ini menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung aja ya. Ini adalah sebuah pembahasan yang sering kita jadi bahan obrolan kita bersama ya, Babam. Dari mulai kita dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dari mulai belum ada Maryam, apalagi belum ada Madinah kan. Sampai sekarang itu selalu jadi kayak pembahasan yang kayak nggak ada matinya, nggak ada bosennya gitu. Walaupun misalnya aku bilang, pasti aku juga udah pernah cerita ini nih ke Baba, misalnya aku bilang kayak gitu, cuman tetap aja gitu aku ngomong dan sok seru gitu kan, dan Baba juga merespon menghargai lah. Tapi emang benar seru sih, maksudnya emang ya dibilang lucu, penuh hikmah dan penuh syukur sih pastinya ya. Alhamdulillah. Itu juga sebenarnya proses ya memperkuat rajutan cinta di antara kita gitu kan. Ya, pembahasan apakah itu? Insya Allah kita akan bahas bagaimana dulu kita, atau bagaimana cara kita saat Allah menghadirkan rasa cinta kita kepada lawan jenis, bagaimana kita mengelola rasa cinta ini gitu agar tidak jatuh kepada hal yang haram dan bahkan justru bisa menghantarkan kita ke gerbang pintu hubungan yang halal, bahkan menjadi sebuah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah gak sih suka sama perempuan selain aku ya? Pernah aja atau enggak gitu? Ya, senormalnya laki-laki pasti pernah lah ya. Karena kan usia balik atau bahkan sebelum balik pun ya dulu ya di SD gitu ya. Ya ada, cuman yang namanya anak-anak ya. Kan dulu SD-nya SD negeri yang sekelas ya, atau setiap saat itu ya namanya berinteraksi dengan lawan jenis ya hal yang biasa lah gitu. Tapi kemudian di pesantren ya di situ pun ya akhirnya balik dan tapi ya karena fitrah manusia ya, fitrahnya itu ya punya rasa cinta terlebih kepada lawan jenis, meskipun nggak pernah ngelihat ya pernah lihat terus, tapi sebatas seru-seruan aja sih, nggak yang. Tapi walaupun di pesantren tetap ngelihat mas pasti kan Babam. Iya, cuma ibaratnya dalam 1 tahun itu ada momen-momen tertentu itu yang apa namanya ya. Di luar itu emang nggak mungkin saya kayak karena lagi beli makan apa gitu apa gimana, masa enggak? Iya, beli makan. Kadang kita nggak lapar pun kita ke warteg itu buat mejeng. Kalau dulu wartel. Kelakuan anak pesantren, masya Allah. Kalau dulu kan zamannya wartel, deket asrama putri, atau ketika ke wartel itu lewatin depan jauh asrama putri, ya ke wartel itu harus mandi nyisir gitu. Padahal belum tentu nelpon di situ, ya nggak. Jadi yang nelponnya satu orang, yang ngantrinya 5 orang. Coba tanya anak-anak Yapit ya. Ya, terus Bapak ikut-ikutan? Aku yang nelpon, mereka yang nganterin. Nelpon siapa? Mama. Oh, Mama. Emang Mama suka diteleponin kayak gitu? Jadi waktu itu pernah ada satu momen yang kalau sekarang dibilang agak baper kali ya. Jadi aku tiba-tiba kepikiran Hoir, mau nelpon nanyain Hoir. Dan ternyata kata mama saat itu pas aku telepon, Hoir lagi nangis mau ketemu Andi katanya. Beneran, masya Allah, so sweet banget sama Hoir. Ya. Berarti, nah tapi maksudnya ketika Kanda suka sama seseorang itu ada nggak sih rasanya sampai kayak pengen nikah gitu loh?
ya rasa itu muncul setelah kuliah atau dewasa kan. Jadi maksudnya di SMP SMA tuh nggak ada rasa Nggak kayak ada lah, tanda suka sama orang terus pengen nikahin? ya enggak lah, jauh banget udah mikir. Mas SMA udah mikirin nikah? Ya enggak, ya sebatas ya ibaratnya apa ya, karena kan aku SMP SMA dipisah, pesantren kan nggak ketemu akhwat, terus lagi kuliah pun nggak sekelas sama yang lawan, nggak sekelas sama akhwat gitu. Jadi sebatas lebih banyak interaksi dengan apa namanya ya sama teman-teman ikhwannya, dan nggak pernah kepikiran sama sekali gitu. Cuman pas masa-masa kuliah dan bergabung ke teman-teman kok yang wih masih muda kok udah berani nikah gitu kan, sampai aku mikir kayaknya aku nggak bakal nikah muda nih gitu, kayaknya nggak bakal nikah muda nih, nggak mungkin gitu. Karena waktu itu yang di pikiran Babam apa? Yang di pikiran aku ya Jalan-jalan, enggak hangout, S1 traveling. selesai ya kan, ya pengennya entah waktu itu sudah sempat kenal jualan gitu kan, dagang karena Hardi atau karena kakak-kakak yang pernah dagang, ya pengennya dagang atau bisnis lah bahasanya gitu, pengennya bisnis dan seterusnya. Tapi qadarullah kok tiba-tiba kayak ada rasa yang berbeda gitu Pas pas ngeliat Dinda. Asik. beneran nih? Enggak waktu itu, Iya, amit. enggak waktu itu pas ngeliat pertama karena lingkungan pastinya ya yang bikin maksudnya merubah pola pikir atau mindset, bahwa setelah itu mikir "Ih, apa salahnya sih nikah muda, emang kenapa?" Ditambah lagi mama ngomporin maksudnya ya kenapa nggak segera nikah gitu, di saat mungkin mama melihat kondisi zaman yang luar biasa ya, fitnahnya antara ikhwan dan akhwat, ya mama ngomporin gitu. Bahkan waktu itu terkhusus sih setelah mama ngelihat Anem, Mama jadi malu. lihat Anem, ya udah langsung disuruh, ya udah kalau Andi udah ada Enggak, berarti jodohnya itu tahun duluan. berapa Bang? Berarti kan itu mama ngeliat aku kan 2013. pas di itu kan di gedung di 2013. Ya, sebelum itu mah aku nggak kepikiran, maksudnya nggak kepikiran buat segera nikah gitu kan. 2013 aku lahir 92, baru 21 tahun, boro-boro kepikiran nikah gitu kan, dengan latar belakang banyak main sama teman-teman laki-laki semua gitu. Ya udah boro-boro kepikiran itu, cuman tiba-tiba mama minta. berarti nih Rasa itu muncul setelah motivasi dari mama sih intinya itu. gitu, Masya Allah. Jadi kalau misalnya karena itu zaman SMP SMA pokoknya setelah balik itu nggak langsung yang ketika misalnya lihat perempuan tuh ini ya masuk ke Pikiran ya nggak ada, jauh banget lah ya. Ya dan tapi sebenarnya itu hal itu terjadi karena banyak faktor sih Bang, menurut aku. Kayak misalnya karena teman-teman Kanda kan ya tak aku tahu lah ya, maksudnya kan kayak apa namanya tipe-tipe yang masuk main gitu kan, enjoy, nggak yang serius-serius banget gitu kan, nggak kaku-kaku banget kan, asik gitu kan teman-teman. Oh iya, 2 orang juga yang bikin aku berpikir untuk segera nikah. Dan ternyata setelah menikah, bahkan seminggu setelah menikah dia langsung bisa nongkrong lagi sama kita di kosan. Giri itu yang mendoktrin anak-anak teman-teman yang lain untuk segera nikah. Dan setelah Giri nikah, Faisal nggak lama nikah. Nah aku juga sama Faisal nggak jeda berapa lama aku nikah gitu. Jadi dari satu grup ya terkontaminasi sih, nggak tersibuk lah ya. Giri pokoknya. Itu warnanya untuk hal yang baik itu, Masya Allah ya. Aku ditanya nggak Bang? Ini kalau Anda gimana? Ya. Kalau saya pribadi jalan cerita aku pandangan pertama. Kalau saya pribadi justru arahnya udah kayak pengen hubungan yang halal gitu. Kacau juga karena mungkin ya itulah ya, beda latar belakang, beda keluarga, beda lingkungan gitu ya Kanda ya. Jadi kalau misalnya saya dulu mikirnya tahu gitu bahwa kayak pacaran itu haram, pacaran itu nggak baik, hubungan lawan jenis gitu kan, ikhwan akhwat itu nggak boleh gitu, di luar hal-hal yang emang dibutuhkan gitu. Kalau dalam organisasi ya nggak apa-apa, tapi di luar itu, lebih dari itu nggak boleh gitu. Jadi emang kadang mikirnya apa sih namanya ya kayak apa ya, udah ke arah pernikahan dan sebagainya gitu. Bahkan itu kayak usia balik berarti SMP ya jangan lah kalau dibilang SMP banget, kayak kecil banget SMA ya. SMA lah ya, SMA gede kecil juga sebenarnya. Nah tapi itulah maksudnya bedanya
pendidikan dalam Islam dengan di luar itu tuh. Kalau dalam Islam tuh ketika anak sudah balik ya dia udah dewasa gitu, nggak ada tuh masa remaja dalam Islam kan ya. Dia sudah dewasa, dia ya sudah jatuh taklif terhadap dirinya, udah dibebankan dengan segala amanah yang ada dalam Islam seperti itu. Kami berdua gitu termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjaga ya, walaupun kepleset dikit ya, manusiawi gitu ya. Manusiawi gitu. Tapi waktu itu memang aku benar-benar ketika ini kan usia SMA gitu ya, ketika memang suka sama seseorang ya berpikirnya emang untuk nikah gitu. Jadi ketika misalnya ada ikhwan entah itu dalam organisasi gitu, ketika misalkan menyampaikan maksudnya dan sebagainya, emang pasti langsung aku arahin tuh ke ayah gitu kan, langsung aja hubungi ayah saya gitu misalnya. Tapi SMA. ya kayaknya SMA atau lepas SMA sih, lepas SMA Kuliah lah ya. kuliah Masa transisi. SMA sih kayaknya SMA tapi udah di akhir-akhir kali ya. iya udah di akhir karena kan. Nah itu jadi, tapi pada kenyataannya juga nggak banyak yang benar-benar akhirnya menghubungi. Itu kan menunjukkan bahwa ya keseriusan orang dan lain sebagainya gitu. Jalan pikir kita juga berbeda. Cuman kalau saya pribadi sejujurnya kayak gitu, ketika dulu saya suka sama seorang ya memang yang saya pikirkan ya yang baik agamanya dan lain sebagainya gitu. Karena saya mikirnya ya itu tadi, kayak kalau suami maunya seperti apa. Nah jadi laki-laki yang saya suka juga begitu gitu. Sampai sini kita masih sesuai jalur nggak nih pembicaraannya? Insya Allah. Gimana caranya ketika Allah menitipkan rasa itu kepada kita, masuk ke dalam hati kita, perasaan suka terhadap seseorang, jangan, mungkin tips dari kita gitu ya, tips dari aku dulu sih, jangan kita kemudian mengumbarkan itu kepada khalayak ramai. Hatta teman-teman dekat kita pun seharusnya jangan dulu gitu. Misalnya kayak gue lagi suka nih sama dia gitu kan, dia ganteng banget gini, itu nggak perlu. Atau puitis di status. Puitis di status itu juga gimana maksudnya? Nggak boleh ya, maksudnya ketika dia lagi berbunga-bunga mengungkapkan sesuatu tentang rasa suka dia, kayaknya sih nggak boleh juga. menurut kalian nggak boleh ya? Oke. Ya artinya maksudnya slow aja gitu, nggak Oke. usah yang pengen banget orang tahu kalau kita lagi suka sama seorang nih, atau kita lagi berbunga-bunga gitu. Itulah teman-teman ya, jadi kita memang perbedaan kita apa sih namanya kan, pasti Swandi punya jalan pikirnya sendiri, saya punya jalan pikirnya sendiri. Jadi kalau saya pribadi gitu, ketika dalam kondisi kita suka sama seseorang, justru itu kayak masa-masa produktif gitu pikiran kita untuk bisa menulis tulisan kayak jadi lebih puitis gitu. Kalau saya pribadi ya kayak gitu. Cuman tidak perlu gitu kita menceritakan secara detail, kayak misalnya ketemu sama seseorang yang gini-gini gitu kan, nanti orang bisa kegeeran ya kan, karena maksud kita ke si A tapi yang ngerasa si B. Itu dia. Ya kayak gitu. Jadi kan kita nggak bisa mengendalikan persepsi manusia. Ya. Jadi jadi intinya memang mengontrol diri ya. Hal yang harus kita lakukan adalah ya ketika Allah menitipkan rasa itu, kita harus bisa mengontrol diri, nggak mengumbar itu kepada banyak orang dan sebagainya. Kecuali kalau misalnya 1-2 orang kita yakini dia bisa memberikan solusi kepada kita atas rasa itu gitu, itu silakan memberikan nasihat. Tapi kalau dari saya pribadi, ketika memang rasa itu datang, kemudian kita dalam kondisi yang memang nggak memungkinkan untuk karena menghalalkan rasa tersebut gitu, maksudnya ke jenjang yang lebih tinggi alias pernikahan gitu, saya prefer untuk kayak menjaga dan kemudian melupakan. Caranya gimana gitu ya, dengan melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kejar, kayak maksudnya kayak mengimprovisasi diri dulu gitu. Kita misalnya menghafal Quran gitu kan, kalau saya di kampus gitu ya, hafal Quran kah, ikut organisasi dan lain sebagainya gitu. Karena ketika itu kondisinya saya tahu gitu, saya nggak bisa nikah saat itu gitu. Jadi ketika suka sama orang atau kerasa pengen nikah itu datang, ya langsung tuh bang, maksudnya nyibukin diri dengan hal-hal lain gitu, agar nggak disibukkan dengan pikiran yang ya itu belum waktunya gitu, kalau saya pribadi. Jadi yang pertama tadi mengontrol diri baik itu perasaan kita,
Karena kalau kita sampein ke orang itu tuh kayak jadi makin Iya. besar gitu. Padahal boleh jadi itu kayak cuman percikan aja yang kalau misalnya kita kita apa karena kita maksudnya kita nggak di Menjaga. ya kita jaga, dan bahkan maksudnya nggak kita sebut-sebut, ya udah dia akan segitu aja, bahkan nanti juga bakal hilang gitu. Tapi kalau sampai kita lost control gitu lah ya, percikan itu bisa ngebakar gitu ya. Tuh. Dan bakar itu ya emang daerah yang kalau menurut aku sih maksudnya perasaan itu rawan banget sih setan bermain di situ gitu. Ketika ada rasa itu yang seakan-akan ya diantaranya kan pekerjaan setan itu zuyina linnasi hubbus syahwat gitu ya. Zuyina itu kan apa ya, menghiasi gitu Di rasa. indah-indahin. Nah, diindah-indahin gitu, seakan-akan wah ini indah nih, ini halal nih, ini karena dia sosok wanita yang ini, jadi rasa ini tuh pasti rasa yang Allah kasih gitu-gitu segala macam gitu. Karena toh kita masih apa, kitanya apa rajin ibadah atau keimanan kita lagi baik, dengan sosok lawan jenis yang kita lihat ini sosok misalkan akhwat gitu, akhwat yang ya syar'i lah gitu. Jadi tuh ya di situ zuyina linasi hubus syahwat itu berasa gitu. Jadi setan menghiasi, nah itu yang rawan banget sih kalau menurut aku. Jadi ya ahsannya memang pertama ketika percikan itu langsung introspeksi diri gitu ya. Kalau saran aku sih maksudnya ya, bukan saran aku sih, ini dari temen aku gitu, dari teman atau dari ustadz, dari guru lah. Jadi jangan tergesa-gesa mencikapi satu percikan kecil tadi. Kalau sampai kita salah meresponnya atau menyikapinya, ya percikan itu bisa jadi membakar gitu. Membakar artinya ya negatif gitu. Padahal ya Allah titipkan satu ini itu berharap bisa tumbuh menjadi sebuah rasa yang positif. Tapi ketika kita gegabah, itu bisa menjadi sesuatu yang negatif, dan itu fatal banget nantinya. Khawatirnya gitu ya, ibaratnya ya apa, menghilangkan kebaikan-kebaikan justru gitu awalnya. Api itu membakar. Nah, api itu bisa membakar kebaikan kalau sampai kita gegabah. Itu sih. Nauzubillah. Itu jadi apa? Jadi ya kalau aku pribadi, pertama nggak boleh lebay ya, nggak boleh lebay. Kedua, lebay itu artinya ya tadi jangan sampai mengumbar-umbar. Kedua, atau mengumbar-umbar itu artinya bisa disampaikan ke orang lain secara langsung atau dengan status yang lebay dan nggak patut lah gitu. Artinya cukup santuy aja gitu, santuy. Dan ya kalaupun mau cerita sharing, ya pilihlah orang yang tepat gitu, yang sekiranya dia punya pemahaman atau punya pemikiran yang menurut kita dia bisa memberikan solusi yang terbaik atau nasihat terbaik gitu sih. Iya benar. Jadi ketika kita mau sharing sama orang, pastikan dulu bahwa ini emang patut untuk di-sharingin, dalam artian patut untuk dibagi gitu, dalam artian memang kita sedang butuh solusi. Kalau kayak cuma sekedar rasa suka yang kita rasain gitu, itu ya udah kayak itu disyukuri aja gitu. Nah, kecuali kalau memang rasa itu hadir dalam kondisi kita yang misalnya sudah selesai tugas, bukan selesai sih, maksudnya kayak sudah cukup lah usianya gitu kan, kayak usia mungkin lulus SMA atau lulus kuliah gitu kan, ya usia-usia yang memang sudah pantas lah ya. Sebenarnya kita juga bisa sih ngukur diri kita gitu, ketika kita ngerasa kita bisa nih nikah sekarang gitu kan misalnya. Nah itu boleh misalnya rasa suka itu kita terjemahkan, atau maksudnya kita buktikan atau kita ambil langkahnya itu dengan misalnya kita bilang ke orang tua, ayah bunda gitu kan, misalnya saya mau nikah gitu. Oh ternyata orang tua kita nggak ngizinin misalnya, oh ya sudah gitu. Yang penting terhadap rasa yang Allah kasih ini udah ada upaya gitu dari kita gitu, sesuai dengan masanya masing-masing gitu. Ada masa ketika emang kita harus menjaga itu, dan maksudnya udahlah nggak usah dipikirin, yaitu ketika kita memang sedang sibuk-sibuknya belajar dan lain sebagainya gitu, punya aktivitas yang lebih utama gitu, dan kita juga ngerasa kayak belum perlu nikah gitu. Ada masa dimana rasa ini memang perlu kita yakinkan gitu dengan sudah pantas, maksudnya bisa nggak nih kalau misalnya memang saya halalkan gitu kan, misalnya dengan berbicara kepada orang tua seperti tadi gitu.
itu juga perlu gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya ngizinin kan ya alhamdulillah, berarti kan gayung bersambut. Apalagi kalau misalnya ternyata orang yang kita tujunya itu juga sama-sama mau kan alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau misalnya orang tua kita bilang jangan, nah maka akan ada nasihat-nasihat berikutnya yang bisa kita ikuti nasihat tersebut gitu. Jadi nasihat orang tua itu ya panduan gitu untuk langkah kita selanjutnya. Oh berarti rasa yang lo titipkan ini ya udah, biarlah itu sebagai rasa pada saat itu gitu. Nanti juga lama kelamaan akan hilang mungkin, atau tetap akan Allah jaga juga. Orang tua kita itu mungkin bisa juga kita artikan mereka lebih tahu lah tentang hidup ini, mungkin mereka lebih tahu tentang kita dibanding diri kita sendiri gitu ya, terkhusus untuk permasalahan kayak gini. Karena tadi kalau ya lagi-lagi sih yang paling hati-hati itu di langkah sih ya. Kata zuyina linnas itu setan itu menghiasi. Jangan kayak pernah ada salah satu senior aku lah ya, maksudnya senior tuh di remaja masjid itu, dia bilang loh kalau misalkan pacaran itu bikin si salah satu dari ikhwan atau akhwatnya atau laki-laki atau dari perempuannya jadi lebih semangat beribadah, jadi lebih ini dibangunin tahajud ini, buat aku sih ya sebenarnya tanpa harus itu pun bisa-bisa aja gitu, tinggal tergantung gimana kita kan. Nah itu jadi emang itu posisi yang rawan banget setan bermain gitu, tadi menghiasi amal seakan-akan itu adalah perbuatan yang mulia, tapi sesungguhnya ya nggak ada tuh yang namanya kebatilan itu bisa apa namanya menggabung kepada kebaikan kan. Artinya ya tadi dengan pacaran kita jadi semangat ibadah, jadi ini jadi semangat belajar, buat aku sih ya itu lagi-lagi permainan setan gitu. Karena sesungguhnya ya udah interaksinya nggak atau nggak halal gitu ya, tapi bisa menghasilkan perbuatan yang baik, itu sih nggak mungkin lah. Jadi saat kita tahu bahwa pacaran itu misalnya suatu hal yang haram, dan itu juga bentuk khalwat ya laki-laki dan perempuan gitu kan, itu Hatta kan di dunia maya di pun dunia kan. maya, betul, itu nggak boleh kan. Itu betapa setan itu menggodain kita gitu kan. Ukhti udah tahajud belum gitu kan, belum, Akhi, belum akhi, ayo bangun ukhti, iya akhi, tahu Allah akbar Allah akbar. Keburu subuh, kelamaan mainan SMS-an, chatting. kelamaan WhatsApp-an, iya kan, na'udzubillahi min dzalik. Nah maka sadarlah bahwa itu bukan hal yang diizinkan dalam Islam, itu bukan hal yang dibolehkan dalam Islam. Apa kecintaan kita kepada Allah itu di atas segalanya atau tidak gitu. Kalau tanpa misalnya akhirnya kamu putusin pacar kamu gitu kan misalnya, nah kemudian apa kamu masih bisa bangun tahajud, apa kamu masih bisa shaum sunnah, tilawah dan lain sebagainya. Nah itulah saatnya kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah di atas segalanya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama tadi, jangan kita gegabah ya kan ya, jangan kita gegabah, jangan kita sampaikan kepada orang lain. Baik. Karena jangan lebay, karena boleh jadi itu masih kayak percikan di awal aja gitu, yang seharusnya kayak cukup wah alhamdulillah berarti saya normal gitu kan, alhamdulillah misalnya. Kemudian lihat waktunya gitu, ketika memang ini waktunya bukan waktu yang tepat untuk kita halalkan rasa itu, maka sudah nggak usah kita respon secara berlebihan tadi. Tapi ketika waktunya ini kita memang sudah cocok, sudah bisa menikah gitu kan, sudah masuk usianya gitu misalnya, kita sampaikan itu kepada orang tua kita dan kita dengarkan nasihat dari mereka. Kalau mereka mengizinkan alhamdulillah kita lanjut, kalau misalnya kata mereka jangan dulu dan lain sebagainya, Alhamdulillah juga. alhamdulillah juga, dan kita ikuti gitu kan apa nasihat dari mereka. Seperti itu insya Allah. Aku pertama jangan lebay, kedua hati-hati, karena itu cukup sih menurut aku ya. Ya yang pertama sih menurut aku jangan lebay tadi menyikapinya, kedua hati-hati karena tadi setan itu sangat suka atau sangat mudah membuat sebuah amalan buruk dikemas dengan amalan baik, atau artinya amalan buruk itu bisa kelihatan baik gitu. Dengan apa? Dengan setan bermain di hati kita gitu, setan main di pikiran kita, atau setan main di ke sekitar kita untuk menghiasi amalan-amalan buruk itu yang seakan-akan menjadi amalan baik. Jadi lagi-lagi buat kita mungkin ya banyak-banyak mendekatkan diri lah ya, untuk bisa membangun benteng diri kita gitu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman garis bawahi adalah ketika kita berhasil menjaga rasa yang Allah titipkan ke dalam hati kita tanpa mendengarkan
apa tadi, tanpa mendengarkan setan yang bermain di sana dengan cantiknya, yang memperindah amalan buruk itu menjadi seolah-olah amalan yang baik dan berpahala gitu kan. Nah, ketika kita bisa melalui itu semua, maka yakinlah teman-teman sudah naik kelas gitu. Dan ya sudah satu step lebih dekat, lebih kuat keimanannya, insya Allah, seperti itu. Ya, setiap kesabaran pasti akan berbuah indah dan manis. Betul. Semua akan indah pada waktunya. Itu bahasa aja dulu banget sih. Oke, insya Allah sekian sharing dari kita. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.